นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปะปัสสะอาคารนังกุศลสุปสัมปทาสัจจิตะปริโยทัปนังเอตังพุทธานาสาสนันเตterpujilah Sang Phakawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Phakawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Phakawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dari sabda Sang Phakawa. Sapapa passa akaranang. Artinya, jangan berbuat segala keburukan apapun. Kusalasu pasampatha. Artinya, kembangkanlah kebajikan selalu. Sajita pariyotha panang. Artinya, sucikanlah pikiran sendiri. Etang puttha nasa senang. Inilah ajaran para Buddha. Nah, kita manusia patilapo ya, sungguh sulit dan bisa terlahir sebagai manusia, bisa dapat bentuk manusia, bisa jadi manusia di alam manusia ini. Alam yang ada bermanfaat banyak. Para bodhisattva sampai Sang Phakawa akan di alam manusia saja. Karena di alam manusia ini bisa tambah semua kebajikan paramita ya, kepada diri kita. Para sang bodhisattva akan kumpulkan paramita di dunia ini. Ya, dunia yang kita sudah dapatkan bentuk manusia. Ya. Juga Kijang Majana Civitang, jalan hidup di alam manusia ini sungguh sulit juga. Karena di alam manusia atau alam manapun, semua makhluk hidup perlulah akan dapat makanan, akan cari makanan untuk lanjutkan hidup. Ya. Manusia yang sudah dewasa ya, akan cari nafkah, cari makanan untuk
lanjutkan kehidupan. Jika kurang makanan, ya, untuk bentuk manusia bisa tahan sampai 7 hari saja. Bentuk ini bisa tahan untuk kelaparan, tidak makan apapun. Nah, ini adalah alasan yang Sang Buddha dan Sang Arahata ke Nirodha itu bermeditasi yang suci, bisa lanjutkan selama 7 hari. Sudah sampai akan keluar dan berpindah patah untuk dapat makanan. Ya. Karena badan atau tubuh manusia bisa tahan yang kurang makanan selama itu 7 hari saja. Tapi di alam surga, alam keindahan yang mewah, para dewa-dewi badannya halus, makhluk gaib, makhluk halus, makhluk dapat kelahiran Opapadika, yaitu langsung tumbuh, juga di sana akan ada makanan ajaib. Makanan ini bukan bisa dicari dari kerja, akan bisa tumbuh, dari karma baik yang kita melakukan dari berdana makanan atau karma baik yang besar apapun, akan jadi makanan yang muncul untuk setiap kali, setiap hari. Ini waktu karena alam surga beda dari manusia. Manusia 1 hari 24 jam. 1 hari di alam surga ke-1 yaitu Jatu Maharajika, dekat dengan manusia, kita sebut dengan yang makhluk halus, Buma Dewa dan para makhluk gaib. Di alam balik alam ada yang sama dunia kita, di dunia yang disebut begitu. 1 hari sama dengan yang 50 tahun manusia. Yang kedua yaitu alam surga Tawatimsa, 1 hari sama dengan 100 tahun manusia. Jika saudara leluhur kita ke alam surga Tawatimsa, ini contohnya. Misalnya sudah meninggal dunia 100 tahun yang lalu, yang bisa ke alam surga kedua Tawatimsa. Sudah waktu yang berlalu 1 hari alam surga Tawatimsa saja.
Ya, beda, ya, beda waktu. Yang Bante ceritakan, ya, kisah yang kemarin. Satu pasangan, suami dan istri. Ini terjadi sebelum muncul sang bodhisattva Siddhartha, ya. Yang masa sebelum mungkin akan lebih 1000 tahun manusia, ya. Nah, di kota India itu ada akan kota ini, kemudian ada bencana, penduduk mengungsi ke kota lain, yaitu yang satu pasangan, ya, manusia, ya, punya satu anak, kalau masih ingat, ya, menggendong, dan suami tidak mau, tidak bisa buanglah, tinggalkan anak di tengah jalan ketika dapat tugas untuk menggendong anaknya. Itu, tapi yang hati dan pikiran ibunya penuh dengan rasa sayang kepada anaknya. Tidak bisa tahan perasaan, tidak bisalah dibuang anaknya. Kalau siapa jadi ibu, dibuang, tinggalkan anaknya, oh, mungkin pikirannya kurang jernih sekali, ya. Yang sudah sampai rumah orang yang baik hati, ya, orang kaya di kota lain, dapat makanan, ya, yang sudah lapar berapa hari. Tapi di sana akan, kalau jika bisa ingat, ya, ada si anjing mewah yang punya rumah itu. Dia yang satu, yang suaminya beriri bahwa si anjing itu binatang dapat makanan yang lebih mewah dari aku. Rasa irinya ini sebagai rasa moha, ya, delusi di dalam pikiran atau kebodohan, ya, iri binatang. Pada malam itu langsung, ya, meninggal dunia dari makanan membuat yang membuat yang buruk dalam perut, ya. Jadi si anjing, anak anjing, ya, ini yang pertama manusia, yang kehidupan, kemudian binatang. Tapi binatang ini, ya, pintar, ya, cerdas, ya, yang dekat dengan dari manusia, ya. Dulu manusia yang mati seringlah disebut mantan manusia, ya, si binatang. Yang kita akan menjalankan sila yang pertama, ya, jangan membunuh binatang sampai manusia, ya, karena binatang itu mantan manusia. Dia itu, si anjing itu tumbuh dan ada kesempatan, peluang untuk makhluk hidup, termasuk
manusia yang punya keuntungan, yang untung ya, keuntungan dengan waktu atau kesempatan atau peluang yang baik bisa melakukan ya tugas menjaga Pacceka Buddha yang akan datang untuk makan pagi di rumah orang kaya tersebut. Yang si anjing itu, pikiran binatang itu tulus ya, polos ya, bukan tulus, polos ya. Dia punya perasaan sayang kepada ya, sayang dengan rasa hormat ya kepada Pacceka Buddha. Ini kalau manusia akan disebut dengan perasaan punya keyakinan tulus dan suci. Ini tambah rasa sayang, rasa hormat yang tinggi, yang suci ya. Itu dan melakukan menjaga untuk usir binatang liar di pinggir jalan, kaki kiri, kanan kiri semua yang membawa ya sebagai duta membawa yang Pacceka Buddha ke rumah sebagai perwakilan orang kaya ya. Melakukan ini ya dengan tubuh, dengan hati yang punya keyakinan. Pahala yang besar sekali akan didapatkan. Ini dari tindakan pikiran, tindakan batin ya, bukan sama tindakan yang tubuh ya, menggonggong ya, usir rasa dalam pikiran, punya rasa hormat, sayang, punya rasa tambah keyakinan yang tulus kepada Pacceka Buddha. Dan melakukan ini berapa bulan dapat pahala yang besar, peluang atau kesempatan yang spesial untuk si anjing itu. Dari si anjing jadi ya kehidupan yang kemudian jadi dewa, ini langsung ya. Pertama manusia, kedua binatang, ketiga cari dewa di alam surga, tawatimsa ya, luar biasa ya, langsung tidak bukan manusia ya. Tindakan pikiran ini akan membuat yang orang atau siapapun dapat pahala yang luar biasa. Ada cerita yang Bhante pernah ceritakan, Mattha Kuntari, anak laki-laki Brahmana, tempatnya dekat dengan wihara Cetawan, tapi Brahmana ajaknya belum dibawa ke wihara Cetawan, belum ditemu dengan Sang Phakkawa pada kehidupan pada umur 16 tahun, sakit parah sampai mau meninggal dunia. Tapi dengan metta citta dari Sang Phakkawa, beliau langsung jalan pindapata lewat tempat yang remaja Mattha Kuntari berbaring ya.
di rumah pinggir jalan di kota Sawathi, anak Mata Kuntali melihat Sang Phakawa yang tubuhnya penuh dengan cahaya, 7 cahaya yang mewah, yang indah. Rasa senang, sayang, hormat, keyakinan yang tulus dan suci muncul langsung melimpah pikiran. Ya, itu setelah itu berapa menit saja Sang Phakawa sudah tahu beliau akan jalan ke tempat lain. Sesaat lagi yang Mata Kuntali langsung meninggal dunia. Sampai umur 16 tahun belum melakukan tindakan apapun, karma baik apapun. Ya, tetapi yang peluang atau kesempatan yang terakhir kehidupan melihat Sang Phakawa dan muncul rasa keyakinan yang tulus dan suci. Rasa sayang, rasa hormat campur ya. Ini akan dapat pahala dari tindakan pikiran yang luar biasa. Langsung ke alam. Setelah lahir muncul. Jadi dewa yang mewah di alam surga. Tawatimsa. Ya. Tubuhnya besar. Istananya besar. Pengikutnya jumlahnya berjuta-juta ya. Hiasan mewah di sana akan muncul. Inilah tindakan dari pikiran ini lebih besar. Jadi dari ini umat agama Buddha, umat MBMI akan ingat yang baik-baik. Setiap kali ke tempat suci ya, yang punya patung Buddha atau cetia patung Buddha akan ya, bukan berdoa Itipiso Phakawa saja, akan sama dengan rasa pikiran dan tambah keyakinan yang tulus dan suci, yang hormat, yang tertinggi kepada Sang Buddha. Karena Sang Buddha sudah kumpulkan bawah. Jangan hitung jumlahnya. Seorang yang punya keyakinan yang tulus dan suci langsung kepada beliau. Yang bisa ke alam surga. Maksudnya, melakukan berapa juta, semua akan bisa dapat pahala untuk ke alam surga, kemudian kehidupan. Ini ya. Nah, istri anjing itu melakukan punya keyakinan kepada Paceka Buddha ke alam surga. Ya, di karma baik besar yang muncul, yang pengikut banyak, istana besar, jadi dewa namanya Dewa Kosaka. Karena suaranya kata satu kali pun yang kencang bisa sampai alam surga Tawatimsa, bisa dengar. Ini manfaat yang spesial daripada dewa lain. Tidak ada dewa lain
termasuk Dewa Indra. Ya, ini yang dapat manfaat dari mengkongkong, menjaga Pacceka Buddha dengan pikiran yang punya keyakinan yang turut dan suci, sayang dan hormat kepada Pacceka Buddha, si anjing itu. Ini dapat pahala yang luar biasa ya. Tapi dia belum punya moral ketika menjadi manusia. Dia menyaksikan hiburan tanpa lupa makan makanan ajaib satu hari pun. Itu saja akan membuat tubuhnya tidak bisa tahan. Kemudian dia akan sebab dari kurang makanan satu kali pun saja akan jadi sebab untuk lenyap ya, dari alam surga. Ini dari alam surga ya, lebih enak dengan hiburan yang menyaksikan tarian yang mewah sampai lupa makan makanan ajaib yang muncul ya langsung, tapi dia tidak mau ya, satu kali saja akan jadi sebab tubuh yang tidak bisa tahan, karena tubuh para dewa lebih halus, tidak bisa tahan ya. Manusia kalau kurang makanan 7 hari, dewa satu kali saja tidak bisa. Ya. Setelah melejap dari alam surga, karma baik yang dosa masih akan membuat Dewa Kosaka itu telah lahir jadi manusia di kota ya. Kota di India ya. Ini mungkin sang pangeran Siddhartha sudah lahir ya di dunia ini. Jadi cerita dari riwayat yang Dewa Kosaka jadi manusia di dunia ini lagi, akan ada cerita dengan hidup itu apa? Silakan ya menunggu minggu depan ya. Cerita ini panjang. Demikianlah kita semua akan tambah keyakinan yang tulus dan suci, punya rasa hormat, sayang kepada Sang Buddha, kepada ajarannya, kepada Sangha yang suci, kepada Sang Tiratna, akan membuat kita dapat jasa kebajikan yang terbesar. Jasa ini sendiri saja bisa membawa kita ke alam surga. Tapi kita semua bukan melakukan ini saja, akan tambah karma baik apapun. Setiap minggu, kalau ada kesempatan apapun, akan tambah lagi dan lagi. Dan semoga kita semua akan mencapai Dhammakaya dengan mudah sampai kebebasan abadi. Satu, satu, satu.